Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat misteri dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di Dudung Mistis, tempat berkumpulnya para pecinta kisah horor, misteri, legenda, dan cerita-cerita yang sulit dijelaskan oleh logika. Terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk hadir di channel ini. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, keselamatan, dan keberkahan dalam setiap langkah kehidupan. Malam ini, siapkan secangkir kopi hangat, redupkan lampu kamar, dan pastikan kalian mendengarkan cerita ini sampai selesai. Karena kisah yang akan kita bahas bukan hanya sekedar cerita biasa, melainkan sebuah perjalanan penuh misteri yang akan membawa kita menelusuri sisi gelap yang tersembunyi di balik kehidupan manusia. Di Dudung Mistis, setiap cerita menyimpan pesan, setiap misteri memiliki jejak, dan setiap kejadian menyisakan pertanyaan yang mungkin belum pernah terjawab. Jadi, sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita horor terbaru dari channel Dudung Mistis. Sekarang, tarik selimut kalian lebih dekat, tenangkan pikiran, dan bersiaplah memasuki dunia yang penuh misteri. Saya, Dudung, dan inilah Dudung Mistis. Selamat mendengarkan. Hujan gerimis turun membasahi jalanan menuju pesisir selatan Banyuwangi. Langit sore tampak muram, seolah menahan sesuatu yang tak ingin dilepaskan kepada dunia. Angin laut berembus membawa aroma asin bercampur tanah basah. Di kejauhan, hamparan, hutan lebat Alas Purwo berdiri seperti dinding hitam yang menelan cahaya. Bagi sebagian orang, Alas Purwo hanyalah kawasan hutan lindung yang kaya akan keindahan alam. Namun bagi masyarakat sekitar, hutan itu adalah tempat yang harus dihormati, terutama pada malam 1 Suro. Malam ketika batas antara dunia manusia dan alam yang tak kasat mata dipercaya menjadi begitu tipis. Namun larangan itu justru menjadi alasan utama 6 anak muda dari Bandung datang ke Banyuwangi. Akhirnya sampai juga, ujar Raka, sambil meregangkan tubuh setelah turun dari mobil. Raka adalah pemilik kanal YouTube bertema eksplorasi horor yang sedang naik daun. Baginya, konten tentang Alas Purwo di malam 1 Suro adalah kesempatan emas. Di sampingnya berdiri Dimas, kameramen sekaligus sahabatnya sejak SMA. Kalau video ini viral, subscriber kita bisa tembus 1 juta, katanya bersemangat. Berbeda dengan mereka, Maya tampak gelisah. Aku masih nggak yakin kita harus masuk malam ini, ucapnya pelan. Jangan mulai lagi, sautari teman sekampus Maya. Kita cuma bikin dokumentasi. Maya menghela napas. Sejak perjalanan menuju Banyuwangi, perasaannya sudah tidak enak, apalagi setelah mendengar cerita-cerita warga tentang Alas Purwo. Sementara itu, Bagas, pria bertubuh tinggi yang paling skeptis di antara mereka, tertawa kecil. Hutan ya hutan. Hantu itu cuma ada di kepala orang-orang yang terlalu percaya mitos. Ucapan itu membuat seorang pria tua yang sedang menyapu halaman warung menoleh. Pria itu menghampiri mereka perlahan. Rambutnya telah memutih seluruhnya. Sorot matanya tajam namun teduh. Kalian mau ke Alas Purwo? Tanyanya. Iya pak, jawab Raka ramah. Pria tua itu terdiam beberapa saat. Lalu kenapa memilih malam ini? Kebetulan malam 1 Suro pak. Biar lebih menarik. Wajah pria tua itu berubah tegang. Jangan masuk. Suasana mendadak hening. Maksud bapak? Tanya Maya. Malam ini bukan malam biasa. Ia memandang ke arah hutan. Dulu banyak orang datang dengan niat macam-macam. Ada yang mencari kekayaan, ada yang mencari ilmu, ada yang hanya ingin membuktikan keberanian. Lalu, tanya Dimas, tidak semua kembali. Bagas tertawa pelan, Pak, zaman sekarang semua bisa dijelaskan secara logis. Pria tua itu menatap Bagas lama sekali. Logika tidak selalu mampu menjelaskan semua yang hidup di dunia ini. Raka mencoba mencairkan suasana. Kami hati-hati, Pak. Pria tua itu mengeluarkan sebuah kantong kecil berisi bunga kering. Kalau kalian tetap pergi, jangan pernah mengambil apapun dari dalam hutan. Kenapa? Karena tidak semua yang ada di sana memang ditinggalkan. Ia berbalik pergi. Sebelum masuk ke warung, pria itu berkata tanpa menoleh, kalau mendengar suara gamelan,
Jangan dicari sumbernya. Matahari tenggelam ketika mobil mereka melaju menuju gerbang Alas Purwo. Pepohonan besar menjulang tinggi di kanan kiri jalan. Kabut tipis mulai turun. Dimas mengarahkan kamera. Oke teman-teman, malam ini kita akan membuktikan sendiri misteri Alas Purwo pada malam 1 Suro. Bagas tersenyum ke kamera. Kalau besok video ini tayang, berarti kami selamat. Tari tertawa, namun Maya tetap diam. Ia memandangi hutan yang terasa semakin gelap. Entah mengapa, dadanya sesak, seolah ada sesuatu yang memperhatikan mereka. Mei, panggil Tari. Kamu nggak dengar? Dengar apa? Maya mengernyit, tadi ia yakin mendengar suara gamelan. Sangat pelan, mengalun dari kejauhan. Namun ketika ia mencoba mendengarkan lagi, tak ada apapun. Mereka mulai berjalan memasuki jalur setapak dengan dipandu peta digital, udara terasa semakin dingin. Raka memimpin di depan, sementara Dimas sibuk merekam. Tolong jangan jauh-jauh, kata Maya. Bagas mendengus, tenang aja. Tak lama kemudian, kompas digital di ponsel Raka mulai berputar liar. Hah? Ada apa? Tanya Tari. Kompasnya error. Bagas memeriksa ponselnya sendiri. Pun punya gue juga. Mereka saling berpandangan. Tidak lucu, ujar Maya pelan. Saat itulah, angin berembus kencang, membawa aroma melati yang sangat kuat. Dimas mengernyit. Kalian bawa parfum? Semua menggeleng. Aroma itu semakin pekat, manis. Namun entah mengapa membuat bulu kuduk berdiri. Maya spontan menggenggam lengan Tari. Aku mau pulang. Belum sempat siapapun menjawab, terdengar suara tang dot tang gamelan, sangat pelan. Seolah dimainkan dari tempat yang jauh, namun cukup jelas untuk didengar semua orang. Wajah Bagas memucat. Itu, suara apa? Tak ada yang menjawab, karena mereka semua tahu, suara itu sama persis dengan yang diperingatkan pria tua tadi. Jangan dicari sumbernya. Raka menelan ludah. Kita lanjut. Maya menatap tak percaya. Serius? Kita sudah sejauh ini. Akhirnya mereka tetap berjalan. Meski kini tak seorang pun benar-benar tenang. Sekitar 1 jam kemudian, mereka menemukan sesuatu yang tak ada di peta. Sebuah pendopo tua, berdiri di tengah hutan. Bangunannya tampak kuno, kayunya mulai lapuk, namun anehnya, tempat itu bersih, seolah masih dirawat. Tidak mungkin ada bangunan di sini, ujar Dimas. Raka mengarahkan senter, kita cek. Maya menggeleng keras. Jangan, Bagas sudah lebih dulu menaiki tangga pendopo. Kalian terlalu takut. Lantai kayu berderit saat mereka masuk. Di tengah ruangan, terdapat beberapa sesajen, bunga 7 rupa, kemenyan, buah-buahan segar, segelas kopi hitam yang masih mengepulkan uap tipis. Semua terdiam. Itu baru dipasang, bisik Tari. Dimas memutar kamera. Ini gila. Maya mundur perlahan. Kita pergi sekarang. Namun Bagas justru mendekat. Mungkin ada orang yang habis ritual. Jangan disentuh, teriak Maya terlambat. Bagas mengambil sebuah bunga melati dari sesajen. Begini, detik berikutnya, semua lampu senter padam bersamaan, gelap pekat. Astaga, Dimas, Tari, suara napas panik memenuhi ruangan. Lalu terdengar suara perempuan. Tertawa, pelan, sangat dekat. Hehehe. Maya membeku. Tawa itu bukan berasal dari salah satu teman mereka. Hehehe. Bagas menjatuhkan bunga dari tangannya. Siapa itu? Tak ada jawaban. Kemudian, aroma melati menyeruak begitu kuat. Hehehe. Kini terdengar tepat di belakang mereka. Raka berusaha menyalakan senter, klik tak menyala. Hehehe. Tangisan lirih mulai menyusul tawa itu. Dimas gemetar. Jangan bercanda. Tiba-tiba, senter Raka menyala. Cahayanya bergerak liar, lalu berhenti. Di salah satu sudut pendopo, berdiri seorang perempuan, memakai kebaya putih lusuh. Rambutnya panjang menutupi wajah, kepalanya tertunduk, tubuhnya basah seolah baru keluar dari sungai. Tak seorang pun berani bergerak. Perempuan itu perlahan mengangkat tangannya. Jari telunjuknya menunjuk ke arah Bagas. Lalu, kepalanya mendongak, memperlihatkan wajah pucat dengan mata hitam legam. Senyumnya melebar tidak wajar. Hehehe, Bagas menjerit.
Senter kembali padam. Pendopo dipenuhi kepanikan. Mereka berlari keluar tanpa mempedulikan apapun, menabrak akar, terjatuh, bangkit lagi, hingga akhirnya berhenti di tengah jalur setapak. Napas mereka memburu. Tak ada yang berbicara selama beberapa menit. Bagas terduduk lemas. Itu bukan manusia. Maya menahan tangis. Aku bilang kita jangan ke sini. Dimas memeriksa kamera. Tangannya gemetar. Raka. Apa? Dimas memutar layar kamera. Rekaman saat mereka berada di pendopo masih tersimpan. Namun ada sesuatu yang membuat darah mereka serasa berhenti mengalir. Di sepanjang rekaman, tak terlihat 6 orang, melainkan 7. Ada seorang perempuan berkebaya putih, berdiri diam di belakang Bagas. Sejak pertama kali mereka memasuki pendopo. Dan tak sekalipun mereka menyadari keberadaannya. Malam semakin larut. Suara gamelan kembali terdengar dari kedalaman alas purwo, lebih jelas lebih dekat, sementara di layar kamera. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya ke arah lensa, lalu tersenyum. Kabut turun semakin tebal menyelimuti alas purwo. 6 anak muda itu duduk melingkar di bawah sebuah pohon besar, berusaha mengatur napas yang masih memburu setelah melarikan diri dari pendopo tua. Tak ada satupun yang berani memecah keheningan. Yang terdengar hanyalah desir angin malam dan suara serangga dari balik semak-semak. Raka menatap layar kamera di tangannya. Tangannya gemetar. Ini nggak mungkin, gumamnya. Dimas menelan ludah. Putar lagi, Raka menggeleng. Aku nggak mau. Putar. Dengan jari gemetar, Raka memutar ulang rekaman itu. Tampilan layar menunjukkan mereka berenam memasuki pendopo tua. Raka, Dimas, Maya, Tari, Bagas, Rian. Lalu, sosok ketujuh. Seorang perempuan berkebaya putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya. Ia berdiri diam di sudut ruangan, tak bergerak. Namun beberapa detik kemudian, kepalanya perlahan menoleh ke arah kamera. Layar mendadak dipenuhi gangguan statis. Dimas langsung mematikan rekaman itu. Cukup. Bagas yang sejak tadi diam akhirnya berbicara. Mungkin ada orang lain di sana. Tolong jangan bohongi diri sendiri, bentak Maya. Dia ada di rekaman itu dari awal. Dari sebelum kita lihat apapun, Bagas terdiam. Tak ada lagi bantahan, karena jauh di lubuk hati, ia tahu Maya benar. Menurutku kita harus keluar sekarang, kata Tari. Aku setuju, sambung Maya. Raka mengusap wajahnya. Malam ini terlalu gelap, kita bisa tersesat. Besok pagi kita cari jalan keluar. Bagas mengangguk pelan. Kita istirahat dulu. Akhirnya mereka mendirikan tenda sederhana di area yang cukup terbuka. Namun tak seorang pun benar-benar bisa tidur. Sekitar pukul 2 dini hari, Maya terbangun. Ia mendengar sesuatu, tangisan pelan, seperti suara perempuan yang sedang menangis terseduh-seduh. Maya membuka mata perlahan. Tangisan itu terdengar dari luar tenda. Awalnya ia mengira hanya mimpi, namun suara itu semakin jelas. Hiks, hiks. Maya duduk. Jantungnya berdetak kencang. Maya, suara Tari terdengar lirih. Kamu juga dengar? Maya mengangguk. Tangisan itu kini seperti berada tepat di samping tenda. Resleting tenda bergerak perlahan. Seretot Maya membekap mulutnya sendiri. Tari memeluk lututnya. Sereta suara itu berhenti, sunyi, lalu terdengar langkah kaki. Cetek. Cetek mengelilingi tenda. Maya memejamkan mata rapat. Jangan lihat. Jangan buka tenda. Langkah kaki itu semakin cepat. Cetek, 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 cetek. Lalu berhenti. Tepat di depan tenda. Beberapa detik berlalu. Tak ada suara. Tiba-tiba. Hehehe. Tawa perempuan itu kembali terdengar. Tepat di luar tenda. Ah! Teriakan Maya membangunkan semua orang. Raka langsung menyalakan senter. Ada apa? Dia ada di luar. Bagas segera membuka tenda. Sinar senter menyapu area sekitar. Kosong. Tak ada siapapun. Namun sesuatu menarik perhatian Dimas. Apa itu? Di tanah basah dekat tenda, terlihat jejak kaki. Kecil. Tanpa alas. Bekas lumpurnya mengarah mengelilingi tenda mereka. Wajah Tari memucat.
Itu bukan jejak kita. Mereka mengikuti jejak itu dengan senter, hingga berhenti mendadak, tepat di depan pohon besar, lalu menghilang. Seolah pemiliknya lenyap begitu saja. Pagi datang dengan cahaya matahari yang redup tertutup kanopi pepohonan. Tak seorang pun terlihat segar. "Kita pulang," kata Maya tegas. Raka mengangguk. "Setuju." Mereka mulai berjalan mengikuti jalur semalam. Namun setelah hampir 2 jam berjalan, mereka berhenti. Wajah Dimas berubah pucat. "Itu pendopo tua." Mereka kembali ke tempat yang sama. "Mustahil," ujar Bagas. "Kita berjalan lurus." Raka membuka peta digital. Titik lokasi terus bergerak tak menentu. "Kita coba arah lain." Mereka kembali berjalan 1 jam, 2 jam, hingga akhirnya pendopo itu muncul lagi. Maya mulai menangis. "Kita tersesat." Bagas menggeleng panik. "Gak mungkin." Rian yang sejak tadi pendiam akhirnya bicara. "Kita harus cari bantuan." Saat itulah mereka melihat asap tipis di kejauhan. Dengan harapan baru, mereka mengikuti arah asap tersebut. Di balik pepohonan lebat, berdiri sebuah bangunan kayu tua, mirip pos jaga yang telah lama ditinggalkan. Pintunya setengah terbuka. "Halo?" panggil Raka. Tak ada jawaban. Mereka masuk perlahan. Ruangan itu dipenuhi debu. Namun ada sesuatu yang aneh. Sebuah meja kayu di sudut ruangan tampak lebih bersih dibanding bagian lainnya. Di atas meja terdapat buku tua, dibungkus kain lusuh. Dimas membukanya perlahan. Tulisan tangan memenuhi halaman-halamannya. Tahun 1909, baca Raka. Mereka saling berpandangan. Isi buku itu ternyata catatan seorang penjaga hutan tentang peristiwa mengerikan yang terjadi puluhan tahun silam. Malam satu suro itu, 7 warga desa memasuki alas purwo untuk melakukan ritual. Mereka dipimpin seseorang yang ingin memperoleh kekayaan dan kekuasaan. Seorang gadis bernama Sulastri dipilih sebagai tumbal. Maya menutup mulutnya. "Tumbal," Raka melanjutkan membaca. "Ritual gagal. Sebagian peserta ditemukan tewas. Sisanya menghilang tanpa jejak. Namun jasad Sulastri tidak pernah ditemukan. Warga percaya arwahnya masih mencari keadilan." Suasana mendadak sunyi. Rian tampak gelisah, tangannya mengepal. "Kenapa?" tanya Tarida. Rian menggeleng cepat. "Nggak apa-apa." Namun Maya memperhatikan sesuatu. Wajah Rian terlihat sangat pucat, seolah menyembunyikan sesuatu. Menjelang sore, mereka memutuskan bermalam di bangunan kayu itu. Tidak ada pilihan lain. Saat malam tiba, Rian mulai bertingkah aneh. Ia duduk di pojok ruangan sambil menunduk. Bibirnya bergerak-gerak, seolah berbicara sendiri. "Rian?" panggil Raka. Tak ada jawaban. Maya mendekat. "Rian?" Perlahan. Rian mengangkat kepala. Namun sorot matanya berbeda. Kosong. "Panjenengan sampun rawuh." Semua terdiam. "Itu bahasa Jawa," bisik Dimas. "Tapi bukan bahasa sehari-hari," jawab Tari. Rian kembali berbicara. "Niki dudu panggenan panjenengan." Maya mundur. Rian sadar. Tiba-tiba Rian berdiri, lalu berjalan keluar bangunan. "Rian!" Mereka mengejarnya. Namun langkah Rian sangat cepat, seolah ia tahu persis kemana harus pergi. Hutan kembali dipenuhi kabut. "Rian!" Tak ada jawaban. Sampai akhirnya, mereka menemukan Rian berdiri di depan sebuah mata air kecil. Ia mematung, memandang permukaan air. "Rian?" tanya Raka pelan. Rian menoleh perlahan, matanya kembali normal. "Kenapa kita di sini?" "Kamu nggak ingat?" Rian tampak bingung. Lalu pandangannya jatuh pada sesuatu di dekat mata air. Sebuah kain putih lusuh, dengan bercak kecoklatan yang telah mengering. Maya menatap Rian. "Siapa Sulastri?" Rian membeku. Tak ada yang berbicara, hanya suara air mengalir. Akhirnya Rian menjawab lirih. "Itu nama nenekku." Semua terkejut. "Apa?" ujar Dimas. Rian menunduk. "Nenekku sering cerita tentang saudara perempuannya yang hilang di alas purwo. Namanya Sulastri." Maya merasakan tengkuknya meremang. "Kenapa baru bilang?" "Aku pikir itu cuma cerita keluarga." Rian mengeluarkan sebuah foto tua dari dompetnya.
Foto hitam putih seorang gadis muda berkebaya sederhana. Maya merasakan darahnya seolah berhenti mengalir. Wajah gadis dalam foto itu sangat mirip dengan sosok perempuan yang mereka lihat di pendopo. Hehehe. Suara tawa pelan terdengar dari balik pepohonan. Semua menoleh bersamaan. Kabut bergerak perlahan. Di antara pepohonan berdiri sosok perempuan berkebaya putih. Rambut panjang menutupi wajahnya. Tubuhnya diam tak bergerak. Namun kali ini ia mengangkat tangannya menunjuk ke arah Rian. Lalu terdengar bisikan lirih. Kembalikan, kembalikan, kembalikan. Rian mundur dengan tubuh gemetar. Sosok itu perlahan melangkah maju. 1 langkah, 2 langkah. Kabut semakin tebal. Tawa itu kembali terdengar. Hehehehehehe. Hehehehehehe. Lalu seluruh hutan mendadak dipenuhi suara gamelan yang mengalun pelan, seolah mengiringi kedatangannya. Dan untuk pertama kalinya, mereka sadar. Mereka bukan sekadar tersesat di alas purwo. Mereka sedang diburu oleh sesuatu yang telah menunggu puluhan tahun untuk menyelesaikan tragedi yang belum berakhir. Kabut putih menyelimuti alas purwo seperti tirai raksasa yang menutup pandangan. Udara yang semula hanya terasa dingin kini berubah menusuk hingga ke tulang. Di antara pepohonan tua yang menjulang tinggi, sosok perempuan berkebaya putih itu masih berdiri. Diam tak bergerak, namun kehadirannya menghadirkan ketakutan yang tak mampu dijelaskan dengan kata-kata. Rian gemetar hebat, tangannya mencengkeram foto tua yang berisi gambar seorang gadis bernama Sulastri. Kembalikan. Suara itu terdengar lagi, lembut, namun menyimpan kemarahan yang mengerikan. Kembalikan, Rian, bisik Maya. Jangan bergerak. Raka mengarahkan senter ke arah sosok itu. Cahayanya bergetar seiring tangan Raka yang tak lagi stabil. Siapa kamu? Tanyanya dengan suara parau. Tak ada jawaban. Perempuan itu perlahan mengangkat wajahnya. Rambut panjang yang menutupi mukanya bergerak tersibak oleh embusan angin. Wajah pucat dengan mata hitam legam menatap lurus ke arah mereka. Lalu dia tersenyum. Hehehe. Tiarap, teriak Bagas. Tanpa aba-aba, mereka semua berlari meninggalkan mata air itu. Suara gamelan yang sejak tadi mengalun pelan kini terdengar semakin jelas. Tang, dot, tang, dung, tang. Seolah ada sekelompok penabuh gamelan yang sedang memainkan sebuah pertunjukan di tengah hutan. Namun tak terlihat seorang pun. Mereka terus berlari hingga akhirnya berhenti di dekat sebuah lapangan kecil yang dikelilingi pepohonan besar. Semua terengah-engah. Kita harus keluar dari tempat ini. Bentak Maya sambil menangis. Bagaimana caranya? Sahut Bagas. Kita bahkan nggak tahu ada di mana. Rian terduduk lemas, aku rasa. Semua ini ada hubungannya dengan keluargaku. Dimas menatapnya tajam. Apa yang sebenarnya nenekmu ceritakan? Rian terdiam beberapa saat. Nenek pernah bilang kalau adiknya hilang saat malam 1 suro. Katanya, ada orang-orang desa yang melakukan ritual terlarang. Setelah itu, keluarga kami dilarang membahas nama Sulastri. Kenapa? Tanya Tari. Nenek bilang, ada orang berpengaruh yang terlibat. Belum sempat mereka melanjutkan pembicaraan. Terdengar suara langkah kaki dari balik pepohonan. Krik, krik, Bagas langsung berdiri. Siapa di sana? Sosok pria tua muncul dari balik kabut. Dialah pria yang memperingatkan mereka di warung sehari sebelumnya. Wajahnya tampak lebih serius. Kalian masih hidup, katanya pelan. Pak, seru Maya. Tolong kami. Pria tua itu mengangguk. Ikut saya. Mereka mengikuti pria itu menuju sebuah gubuk sederhana yang tersembunyi di tengah hutan. Di dalamnya terdapat beberapa dupa, kitab tua, dan sesajen sederhana. Saya dipanggil Mbah Wiryo, ujarnya. Sejak muda saya menjaga tempat ini. Raka menelan ludah. Pak, apa yang sebenarnya terjadi? Mbah Wiryo memandang mereka satu persatu. Kalian datang pada malam yang salah. Malam 1 suro adalah waktu ketika batas antara alam manusia dan alam gaib menjadi sangat tipis. Alas Purwo bukan sekadar hutan. Tempat ini menyimpan banyak perjanjian, banyak ambisi, dan banyak dosa. Rian memberanikan diri bertanya. Sulastri, Mbah Wiryo menatap Rian lama. Kamu keturunannya? Rian mengangguk pelan.
Mbah Wiryo menghela napas berat. Dulu ada 7 orang yang datang untuk melakukan ritual pesugihan. Mereka percaya tumbal manusia dapat mendatangkan kekayaan, namun ritual itu gagal, karena salah satu dari mereka mengkhianati perjanjian. Sejak saat itu, arwah Sulastri tidak pernah tenang. Maya menggenggam tangan Tari erat. Apakah dia ingin membunuh kami? Mbah Wiryo menggeleng, belum tentu. Lalu kenapa dia mengejar kami? Pria tua itu memandang Rian. Mungkin karena ada sesuatu yang harus diselesaikan. Menjelang sore, Mbah Wiryo mengajak mereka menuju bagian hutan yang jarang dijamah manusia. Kita harus menemukan tempat ritual lama. Kalau tidak, ia tak melanjutkan ucapannya. Kalau tidak apa? Tanya Dimas. Malam ini akan ada yang dijadikan pengganti. Tak ada lagi yang bertanya. Perjalanan semakin berat, pepohonan tampak semakin rapat. Udara semakin dingin. Beberapa kali mereka mendengar bisikan-bisikan aneh. Kadang terdengar seperti tangisan, kadang seperti orang sedang berdoa. Mbah Wiryo berhenti mendadak. Jangan menoleh. Semua membeku. Kenapa? Bisik Tari. Ada yang mengikuti kita. Langkah kaki terdengar dari belakang. Cetek, 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 suara langkah tanpa alas kaki. Sangat dekat, namun tak seorang pun berani menoleh. Keringat dingin membasahi pelipis mereka. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam, langkah itu menghilang. Kita lanjut, kata Mbah Wiryo. Menjelang malam, mereka tiba di sebuah area terbuka. Di sana terdapat altar batu kuno yang dipenuhi lumut. Beberapa patung kecil tampak mengelilinginya. Mbah Wiryo mendekat perlahan. Tempat ini, belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya. Bagas mengerutkan dahi. Mana Dimas? Semua terdiam. Dimas? Panggil Raka. Tak ada jawaban. Dimas, panik mulai menyebar. Kita tadi bersama-sama, ujar Maya. Raka menyorotkan senter ke segala arah. Dimas. Sunyi, hanya suara angin. Mereka berpencar mencari Dimas. Raka berlari sambil terus memanggil nama sahabatnya itu. Dimas, tiba-tiba dia mendengar suara. Raka membeku. Itu Dimas. Suara itu berasal dari balik pepohonan. Raka berlari mengikuti suara tersebut. Namun semakin jauh ia masuk ke hutan. Suara itu terdengar semakin aneh. Seperti terputus-putus. Rak. Sampai akhirnya Raka tiba di sebuah area kecil. Tubuhnya mendadak lemas. Di depannya berdiri Dimas, membelakangi dirinya. Dimas, tak ada jawaban. Dimas, perlahan. Dimas menoleh. Wajahnya pucat, matanya kosong. Mulutnya terbuka terlalu lebar. Lalu terdengar suara bukan miliknya. Kembalikan. Raka mundur. Dimas, sosok itu tersenyum. Hehehe. Raka menjerit. Saat Mbah Wiryo dan yang lainnya menemukan Raka pria, itu terduduk gemetar. Dimas, katanya terbata-bata. Ada di sana. Mereka mengikuti arah tunjuk Raka dan menemukan sesuatu yang membuat semua orang terdiam. Tubuh Dimas terbaring di dekat altar batu, matanya terbuka lebar. Wajahnya dipenuhi ekspresi ketakutan luar biasa. Tak ada luka, namun tubuhnya telah dingin. Maya menutup mulutnya. Tari menangis histeris. Bagas mundur beberapa langkah. Enggak mungkin. Raka berlutut di samping sahabatnya. Air mata mengalir di pipinya. Dimas, Mbah Wiryo memejamkan mata. Waktunya semakin sedikit. Rian menatap pria tua itu. Maksudnya, arwah itu semakin kuat. Dan malam puncak satu suro belum tiba. Bagas menatap Mbah Wiryo dengan marah. Kalau tahu semua ini, kenapa Bapak enggak menghentikan kami dari awal? Aku sudah mencoba. Namun beberapa takdir hanya bisa dipahami setelah manusia mengalaminya sendiri. Maya memeluk Tari yang masih menangis. Apa kita semua akan mati? Mbah Wiryo terdiam, tatapannya mengarah ke altar batu. Lihat itu. Di atas altar terdapat ukiran kuno yang tertutup lumut. Rian membersihkannya perlahan. Tampak 7 simbol berbentuk lingkaran. 6 di antaranya terhubung oleh garis. 1 lingkaran terakhir dipenuhi bercak merah kecoklatan. Ini, gumam Rian. Mbah Wiryo menatap mereka. Dulu ada 7 orang. 1 menjadi tumbal. 6 lainnya terikat dalam perjanjian.
Raka merasakan tengkuknya meremang. Jumlah kita. Maya menatap satu persatu wajah teman-temannya yang tersisa. Raka, Maya, Tari, Bagas, Rian. Ditambah Dimas yang kini telah meninggal, 6 orang. Sama seperti jumlah dalam ukiran itu. Angin mendadak bertiup kencang, kabut turun semakin tebal. Lalu terdengar suara gamelan, lebih dekat daripada sebelumnya. Tang dong, tang, tang. Hehehehehe. Tawa perempuan itu menggema dari segala arah. Mbah Wiryo menggenggam tasbih kayunya erat. Waktunya hampir tiba. Kita harus menemukan tempat jasad Sulastri disembunyikan. Kalau tidak, suara tawa itu berubah menjadi tangisan memilukan. Dan dari balik pepohonan, puluhan sosok berpakaian serba putih mulai bermunculan, berjalan perlahan ke arah mereka, tanpa suara, tanpa ekspresi, seolah sebuah arak-arakan kematian yang telah menunggu selama puluhan tahun. Raka menahan napas, Maya menggigil ketakutan, sementara Rian menyadari satu hal yang membuat darahnya seakan membeku. Di antara sosok-sosok itu, berdiri seorang pria tua yang wajahnya sangat mirip dengan foto almarhum kakeknya, pria yang menurut keluarganya telah meninggal lebih dari 30 tahun lalu. Kabut pekat menggantung di antara pepohonan alas purwo. Suara gamelan yang terdengar dari segala penjuru membuat jantung siapapun yang mendengarnya berdetak tidak beraturan. Raka, Maya, Tari, Bagas, dan Rian berdiri membeku. Sementara itu, Mbah Wiryo menggenggam tasbih kayunya erat-erat. Di hadapan mereka puluhan sosok berpakaian putih berjalan perlahan di tengah hutan. Wajah-wajah mereka pucat, tatapan mata mereka kosong, seolah bukan lagi manusia. Rian menatap salah satu sosok dengan napas tercekat. Itu, wajah pria tua itu sangat mirip dengan foto mendiang kakeknya yang selama ini tersimpan di rumah. Tidak mungkin, bisiknya Mbah Wiryo menoleh cepat. Jangan panggil mereka. Kenapa? Tanya Bagas. Karena tidak semua yang datang dalam arak-arakan itu adalah arwah yang tenang. Suara gamelan semakin keras. Tang dong, tang. Mbah Wiryo segera mengambil segenggam garam dari kantong kain yang dibawanya. Ia menaburkannya membentuk lingkaran kecil. Masuk ke sini. Tanpa membantah mereka semua masuk ke dalam lingkaran tersebut. Arak-arakan itu terus bergerak, melewati mereka. Tak satu pun menoleh. Namun saat sosok yang mirip kakek Rian berada paling dekat, kepalanya perlahan berputar. Tatapannya tertuju pada Rian. Lalu bibirnya bergerak. Maafkan aku. Rian membeku. Belum sempat ia bereaksi, sosok itu kembali berjalan mengikuti rombongan hingga menghilang di balik kabut. Air mata mulai menggenang di mata Rian. Mbah, mereka menuju tempat ritual, kata Mbah Wiryo. Dan kita harus mengikuti mereka. Perjalanan malam itu terasa seperti mimpi buruk yang tak kunjung berakhir. Kabut semakin tebal, udara semakin dingin, sementara arak-arakan putih di depan mereka berjalan tanpa suara. Sesekali terdengar tangisan perempuan dari kejauhan, membuat bulu kuduk meremang. Sekitar 1 jam kemudian, rombongan itu berhenti. Di hadapan mereka berdiri sebuah bangunan tua yang hampir tertelan akar pohon. Bangunan itu menyerupai pendopo, namun ukurannya jauh lebih besar dibanding pendopo yang pertama kali mereka temukan. Tempat ini, gumam Mbah Wiryo, sudah lama disembunyikan. Mereka melangkah masuk dengan hati-hati. Bau kemenyan menyengat memenuhi ruangan. Di tengah pendopo terdapat altar batu besar. Di sekelilingnya tergantung kain-kain lusuh yang dipenuhi simbol aneh. Maya memeluk dirinya sendiri. Aku nggak suka tempat ini. Raka menyinari dinding pendopo menggunakan senter. Matanya membelalak. Dindingnya. Seluruh dinding dipenuhi tulisan. Nama-nama orang. Puluhan jumlahnya. Sebagian dicoret menggunakan tinta merah. Mbah Wiryo mendekat. Wajahnya berubah tegang. Ini daftar peserta ritual. Rian menelusuri nama-nama tersebut. Lalu tubuhnya menegang. Itu. Ia menunjuk salah satu nama, Wiryo Sentono. Itu nama kakekku. Tak jauh dari nama itu terdapat nama lain. Sulastri, namun nama gadis itu ditulis dengan warna merah. Maya menelan ludah. Jadi benar, Sulastri dijadikan tumbal. Tiba-tiba Bagas memanggil mereka, teman-teman.
Di belakang altar terdapat lemari kayu tua. Di dalamnya tersimpan beberapa dokumen yang telah menguning dimakan usia. Raka membuka salah satunya. Semua terdiam saat membaca isi dokumen tersebut. Ritual malam satu suro dilakukan atas perintah kepala desa. Mbah Wiryo memejamkan mata. Jadi benar dia? Kepala desa? Tanya Tari. Pria tua itu mengangguk pelan. Dulu ada seorang kepala desa yang sangat dihormati. Namun ia memiliki ambisi besar. Ia ingin kekayaan, ingin jabatan, ingin keturunannya hidup makmur. Karena itulah ia melakukan perjanjian. Maya menggigil, dan Sulastri dijadikan tumbal. Mbah Wiryo mengangguk. Awalnya ritual itu menggunakan hewan, tetapi seseorang mengatakan bahwa tumbal manusia akan memberikan hasil yang lebih besar. Rian merasakan amarah memenuhi dadanya. Siapa? Mbah Wiryo memandang Rian. Kakekmu. Semua membeku. Rian mundur beberapa langkah. Enggak, itu enggak mungkin. Mbah bohong. Maaf nak. Namun kakekmu memang terlibat. Rian terduduk lemas. Air matanya jatuh tanpa mampu ditahan. Kenapa? Karena keserakahan mampu mengubah manusia menjadi monster. Tiba-tiba terdengar suara benda jatuh. Brak. Semua menoleh. Bagas berdiri mematung, tatapannya kosong. Bagas? Panggil Raka, tak ada jawaban. Bagas? Perlahan Bagas menoleh, namun sorot matanya berubah. Hitam. Kalian tidak boleh pergi. Suaranya bukan lagi suara Bagas, melainkan suara seorang pria tua. Kita belum menyelesaikan ritual. Mbah Wiryo langsung berdiri. Pegang dia. Raka dan Rian mencoba menahan Bagas. Namun tenaga pria itu berlipat ganda. Ia melempar mereka begitu saja. Kalian semua harus tetap di sini. Teriaknya Bagas mengambil sebilah pisau tua dari altar. Tari menjerit. Mbah Wiryo membaca doa dengan suara lantang. Bagas memegangi kepalanya sendiri. Tidak, lepaskan aku. Wajahnya berubah antara marah dan kesakitan. Rian menatap Bagas dengan ngeri. Itu bukan Bagas. Mbah Wiryo terus membaca doa. Beberapa menit kemudian, Bagas terjatuh. Tubuhnya lemas, napasnya terengah-engah. Apa yang terjadi? Tanyanya bingung. Raka membantu sahabatnya duduk. Kamu kerasukan. Bagas langsung pucat. Apa? Kita nggak punya banyak waktu, ujar Mbah Wiryo. Roh-roh yang terlibat dalam ritual mulai bangkit. Kalau Sulastri tidak segera ditenangkan, semua yang terikat dengan perjanjian ini akan menjadi korban. Di sudut ruangan, Maya menemukan sebuah kotak kayu kecil. Di dalamnya terdapat kalung sederhana, serta secarik kertas lusuh dengan tulisan tangan yang hampir pudar. Jika seseorang menemukan ini, tolong bawa aku pulang. Aku tidak ingin berada di sini. Namaku Sulastri. Air mata Maya jatuh. Dia hanya ingin pulang. Rian mengambil kertas itu dengan tangan gemetar. Selama ini, keluargaku menganggap dia kabur. Mbah Wiryo memandang mereka. Jasadnya belum pernah ditemukan. Selama itu pula arwahnya tak pernah tenang. Lalu bagaimana caranya menemukan jasadnya? Tanya Tari. Pria tua itu menunjuk ke arah lantai altar. Dia sendiri yang akan menunjukkan jalannya. Malam semakin larut. Mbah Wiryo menyalakan dupa. Rian meletakkan kalung milik Sulastri di atas altar. Hanya keluarga sedarah yang bisa memanggilnya, kata Mbah Wiryo. Rian menelan ludah. Apa yang harus kulakukan? Panggil namanya. Dengan suara bergetar, Rian berbisik. Sulastri. Tak terjadi apa-apa. Sulastri. Angin dingin berembus, lilin-lilin di altar mulai bergoyang. Sulastri. Tangisan perempuan terdengar. Pelan. Menyayat hati, kabut memenuhi ruangan. Perlahan, sosok perempuan berkebaya putih muncul di hadapan mereka. Namun kali ini, ia tidak tertawa. Ia menangis, wajah pucatnya dipenuhi luka, tatapannya tertuju pada Rian. Kembalikan aku, bisiknya. Kembalikan aku pulang. Air mata Rian mengalir deras. Maafkan kami. Sulastri mengangkat tangannya, menunjuk ke arah belakang altar. Lantai kayu di sana perlahan retak, membuka sebuah lorong sempit menuju bagian bawah pendopo. Mbah Wiryo menghela napas panjang. Itulah tempatnya. Tempat di mana rahasia puluhan tahun disembunyikan. Tempat di mana jasad Sulastri kemungkinan berada. Namun saat mereka bersiap turun,
Suara tawa menggema dari dalam lorong. Berbeda dengan sebelumnya, lebih berat, lebih mengerikan. Hehehe, hehehe. Mbah Wiryo memucat. Bukan Sulastri. Lalu siapa? Bisik Maya. Pria tua itu menggenggam tasbihnya erat. Pemimpin ritual. Kepala desa itu belum pergi. Kabut hitam mulai keluar dari lorong, membentuk sosok pria tua dengan sorot mata penuh kebencian. Aku sudah menunggu, katanya. Tidak seorang pun akan menghancurkan perjanjianku. Raka merasakan tubuhnya gemetar, sementara Mbah Wiryo menatap lorong itu dengan wajah tegang. Kita hanya punya satu kesempatan, karena sebelum fajar tiba, ritual lama itu akan bangkit kembali. Kabut hitam memenuhi ruangan bawah tanah di bawah pendopo tua itu. Udara terasa semakin berat, membuat setiap tarikan napas seperti dipenuhi debu dan bau tanah lembab yang menyengat. Raka berdiri paling depan bersama Mbah Wiryo. Di belakang mereka, Maya menggenggam tangan tari yang gemetar hebat. Bagas yang baru pulih dari kerasukan masih tampak pucat, sementara Rian berdiri membeku menatap lorong gelap yang baru saja terbuka. Dari dalam lorong itu, suara tawa berat kembali terdengar. Hehehe. Namun tawa itu bukan milik Sulastri, melainkan milik seseorang yang telah lama mati. Kabut hitam perlahan membentuk sosok seorang pria tua, berpakaian lurik hitam dengan ikat kepala Jawa. Wajahnya tampak keriput, tetapi sorot matanya memancarkan keserakahan yang mengerikan. Kalian tidak berhak mengganggu perjanjianku, katanya. Suaranya bergema memenuhi ruangan. Rian mengepalkan tangannya. Kamukah yang membunuh Sulastri? Sosok itu tersenyum tipis. Aku memberikan kesempatan kepada desa ini untuk hidup makmur. Dengan mengorbankan seorang gadis tak berdosa? Bentak Maya. Pria itu tertawa. Pengorbanan kecil untuk kesejahteraan banyak orang. Raka merasakan amarah mendidih dalam dadanya. Dimas mati karena ulahmu. Kabut hitam di sekitar sosok itu berputar semakin kencang. Semua yang datang ke tempat ini harus membayar harga. Mbah Wiryo maju selangkah. Sudah cukup. Pria tua itu memandang Mbah Wiryo dengan kebencian. Kau masih hidup? Karena tugasku belum selesai. Mbah Wiryo menoleh kepada Rian. Turunlah ke lorong itu. Temukan jasad Sulastri. Selama jasadnya belum dimakamkan dengan layak, arwahnya tidak akan tenang. Bagaimana dengan dia? Tanya Bagas sambil menunjuk sosok kepala desa. Aku akan menahannya. Rian, Raka, Maya, Tari, dan Bagas berlari menuruni lorong sempit itu. Lorong tersebut dipenuhi akar pohon yang menembus dinding tanah. Semakin jauh mereka berjalan, semakin kuat aroma bunga melati bercampur bau busuk yang menyengat. Tangisan perempuan terdengar samar. Sesekali diselingi suara gamelan dari kejauhan. Hingga akhirnya mereka tiba di sebuah ruangan bawah tanah. Di tengah ruangan terdapat peti kayu tua yang telah lapuk dimakan usia. Di sekelilingnya terdapat sisa-sisa sesajen yang telah mengering. Maya menutup mulutnya. Iya Tuhan. Rian melangkah mendekati peti itu dengan tubuh gemetar. Tangannya perlahan membuka tutup peti. Air mata langsung mengalir di pipinya. Di dalam peti itu terdapat kerangka manusia yang dibungkus kain kebaya putih yang telah usang. Di lehernya tergantung kalung yang sama seperti yang mereka temukan di pendopo. Sulastri, bisik Rian. Tangisan lirih memenuhi ruangan. Saat mereka menoleh, sosok Sulastri berdiri di sudut ruangan. Namun kali ini wajahnya tidak menyeramkan. Tatapannya dipenuhi kesedihan yang mendalam. Aku ingin pulang, bisiknya. Rian berlutut. Maafkan keluargaku. Maafkan kami semua. Sulastri memandang Rian lama sekali. Kemudian perlahan mengangguk. Tiba-tiba terdengar ledakan keras dari atas. Brak, Mbah Wiryo! Teriak Raka. Mereka segera mengangkat peti tersebut. Meski berat, mereka membawanya kembali menuju permukaan. Sesampainya di pendopo, pemandangan yang mereka lihat membuat mereka membeku. Mbah Wiryo terduduk lemah. Tasbih kayunya telah putus berserakan di lantai. Sementara sosok kepala desa berdiri di tengah ruangan, diselimuti kabut hitam yang semakin pekat. Kalian terlambat, katanya. Lantai pendopo mulai bergetar. Simbol-simbol ritual yang terukir di altar menyala merah. Ritual akan disempurnakan malam ini. Kabut hitam bergerak cepat menuju Rian. Namun sebelum mencapainya, Sulastri muncul di depan mereka. Kukap. Untuk pertama kalinya, suara Sulastri terdengar tegas. Seluruh pendopo bergetar. Kepala desa tertawa keras. Kau tidak bisa menghentikanku. Kau hanya tumbal. Sulastri menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Aku memang korban, tapi aku bukan milikmu. Kabut putih mulai keluar dari tubuh Sulastri.
Bertabrakan dengan kabut hitam milik kepala desa, suara gamelan berubah kacau. Tangisan dan jeritan memenuhi ruangan. Raka membantu Mbah Wiryo berdiri. "Apa yang harus kami lakukan?" "Kuburkan jasadnya," jawab Mbah Wiryo dengan napas tersengal. "Di bawah pohon beringin tua di belakang pendopo. Itulah tempat yang seharusnya." Tanpa membuang waktu mereka berlari membawa jasad Sulastri. Di belakang pendopo berdiri sebuah pohon beringin besar. Akar-akarnya menjulur seperti tangan raksasa yang memeluk bumi. Bagas dan Raka menggali tanah menggunakan peralatan seadanya, sementara Rian terus menangis. Maya dan Tari membacakan doa. Dari dalam pendopo terdengar suara ledakan demi ledakan. Pertarungan antara Sulastri dan kepala desa masih berlangsung. Akhirnya lubang itu selesai dibuat. Dengan penuh hormat mereka memakamkan jasad Sulastri. Rian meletakkan kalung itu di atas kain kafan yang membungkus tulang belulang gadis tersebut. "Selamat pulang," bisiknya. Mbah Wiryo memimpin doa. Saat doa selesai, angin kencang bertiup, suara gamelan mendadak berhenti. Hutan menjadi sunyi, terlalu sunyi. Lalu terdengar jeritan panjang dari dalam pendopo. Cerak! Kabut hitam membubung ke langit, kemudian lenyap sedikit demi sedikit, sementara cahaya putih muncul dari arah makam. Sosok Sulastri berdiri di sana. Untuk pertama kalinya ia tersenyum dengan damai. "Terima kasih," ucapnya lirih. Air mata Rian jatuh tanpa mampu dibendung. Sulastri menatap mereka satu persatu, lalu perlahan memudar bersama embusan angin malam. Fajar mulai menyingsing ketika mereka meninggalkan alas Purwo. Kabut yang selama ini menyelimuti hutan perlahan menghilang. Burung-burung mulai berkicau, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun mereka tahu, malam itu telah mengubah hidup mereka selamanya. Dimas tidak kembali bersama mereka. Mbah Wiryo memilih tetap tinggal di sekitar alas Purwo. "Seseorang harus menjaga tempat ini," katanya. Sebelum berpisah, pria tua itu memandang mereka dengan serius. "Ingat, tidak semua hal harus dibuktikan. Ada tempat-tempat yang cukup dihormati dari kejauhan." Raka mengangguk. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memahami arti ucapan tersebut. 3 bulan kemudian, Raka memutuskan menutup kanal horornya. Ia tak lagi ingin mencari sensasi dari tempat-tempat yang menyimpan luka. Bagas mulai sering berziarah ke makam Dimas. Maya dan Tari menjalani hidup mereka seperti biasa, meski terkadang masih terbangun karena mimpi buruk. Sementara Rian mendatangi keluarga besarnya. Ia menceritakan seluruh kebenaran tentang Sulastri. Untuk pertama kalinya dalam puluhan tahun, keluarga mereka mengadakan doa bersama untuk arwah gadis itu. Malam itu, Rian membuka album foto lama milik neneknya. Di sela-sela halaman album, ia menemukan secarik foto hitam putih yang belum pernah dilihat sebelumnya. Foto itu menampilkan 7 orang yang berdiri di depan alas Purwo. 6 laki-laki, dan seorang gadis muda berkebaya, Sulastri. Namun saat Rian hendak menyimpan kembali foto tersebut, ia membeku. Di pojok belakang foto, terlihat sosok lain, seorang perempuan berkebaya putih dengan rambut panjang menutupi wajahnya, berdiri di antara pepohonan. Padahal menurut keterangan di belakang foto, gambar itu diambil sebelum ritual dilakukan. Tangan Rian mulai gemetar, perlahan ia membalik foto itu. Di sana tertulis sebuah kalimat dengan tinta yang telah memudar. "Jangan pernah datang ke alas Purwo pada malam 1 Suro, karena tidak semua arwah yang berkeliaran ingin pulang." Angin malam tiba-tiba berembus melalui jendela kamar, membawa aroma bunga melati yang begitu kuat. Rian menoleh perlahan ke arah cermin, dan untuk sesaat, ia melihat bayangan seorang perempuan berkebaya putih berdiri di belakangnya. Tersenyum. Hehehe, lampu kamar berkedip. Saat Rian membalikkan badan, tak ada siapapun di sana. Namun dari kejauhan, entah hanya perasaannya atau bukan, terdengar suara gamelan mengalun pelan. Tang, dung, tang, seolah alas Purwo masih menyimpan banyak rahasia yang belum terungkap. Tamat.